Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana, tambahkanlah iman kami ya Allah, tambahkan ilmu dan pemahaman kami tentang agama kami ya Allah. Tambahkanlah rezeki kami yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah ya Allah. Terimalah amal kami yang baik-baik saja ya Allah. Jangan kau terima amal-amal kami, doa-doa kami yang jelek-jelek ya Allah. Hapuskanlah yang jelek-jelek ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah, limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan orang mengikutinya ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, saudara-saudari pada channel Khairul A3Q atau ayat-ayat Al-Quran ini, insya Allah kita akan mengkaji surah Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, artinya maka apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, dan kerjakanlah urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh, dan hanya kepada Rabb-Mu lah, Allah Subhanahu wa taala, kamu berharap. Ayat yang ke-7 ini, yang ke-8 ini, itu saling berkaitan. Nah, apapun aktivitas kita mulai dulu dari aktivitas keduniawian kita. Contohnya, kita sebagai seorang ayah, bagaimana keluar dari rumah kita, niatkan kita untuk beribadah, mencari ridha Allah. Insya Allah itu akan dinilai sebagai ibadah. Apapun kebaikan kita, apapun amal usaha kita untuk menghidupi, untuk menafkahi istri, anak kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, insya Allah ketika kita niatkan mencari ridha Allah, itu akan bernilai di sisi Allah sebagai amal ibadah. Begitu juga ketika kita beraktivitas, keluar dari rumah kita, ingin bertemu dengan teman kita, silaturahim, ketika kita niatkan mencari ridho Allah, maka itu juga berniat ibadah. Ketika kita membantu orang lain dengan sosial kita, mungkin dengan ilmu kita yang Allah titipkan kepada kita, kita niatkan hanya mencari ridho Allah, itu juga sebuah ibadah. Begitu juga ketika Allah beri kita kelebihan fisik, dengan fisik itu kita bantu orang lain. Dengan kemampuan kita yang Allah titipkan itu, kita niatkan hanya mencari ridha Allah, maka itu juga bernilai ibadah di sisi Allah. Tentu kita niatkan di sisi Allah dengan kondisi kita benar-benar beriman. Karena ketika apapun amal kebaikan kita di atas dunia ini, ketika tidak dilandasi dengan keimanan, yaitu dengan mengucapkan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Ini adalah kesaksian kita seorang muslim. Kita ucapkan dengan lidah kita tanamkan dengan hati kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dan kita gunakan tadi dengan beramal soleh. Dan bentuk amal soleh itu diantara kita sebutkan tadi, dan harus diniatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ketika kita karena yang lainnya, maka di akhirat kelak itu akan ditanya oleh Allah. Ada seseorang, mohon maaf Bapak Ibu, ini sekadar contoh, yang dititipkan oleh Allah hartanya. Dia dititipkan Allah dengan hartanya, maka dia gunakan hartanya itu, dia berinfak, bersedekah, berzakat, apapun ada sosial, aktivitas sosial, dia cepat bersegera, dia kerjakan seluruhnya. Tetapi dia niatkan bukan mencari ridho Allah, mungkin karena ingin dibilang seorang dermawan, atau ingin popularitas, atau lain sebagainya. Maka harta yang dia keluarkan itu di sisi Allah tidak bernilai, sehingga di akhirat kelak ditanya oleh Allah, wahai orang kaya, saya titipkan harta kepada kamu, untuk apa kamu gunakan kekayaan kamu itu? Ya Allah, saya begini, begitu, dan begini. Apa niat kamu? Hanya mencari wajah muridmu Allah? Bohong. Kamu meniatkan hanya ingin kamu dibilang orang dermawan, orang kaya. Kamu telah dapatkan itu di dunia. Dan mintalah pahala kebaikannya kepada orang yang kamu niatkan itu. Oleh karena itu, itulah bahayanya niat. Jadi Bapak Ibu, di antara perkara yang terberat, ulama sebutkan adalah perkara niat. Jadi kita harus benar-benar niat aktivitas kita duniawi bentuknya itu hanya mencari ridho Allah gitu. Kita niatkan, kita mintakan kepada Allah, Allah jaga hendaknya niat-niat kita hanya mencari ridho Allah gitu. Nah, berikutnya ada seseorang yang Allah berikan sedikit, Allah titipkan ilmu pengetahuan. Dia gunakan ilmu pengetahuan, kita serba luaskan, contohnya di YouTube ini, contohnya di masyarakat, di tetangga, di rumah, di masyarakat, apapun fasilitas media sosial, mungkin di Facebook, di IG, di Instagram dan lain sebagainya, dengan ilmu pengetahuannya dia sebar luaskan. Tetapi ketika dia niatkan bukan mencari ridho Allah, ingin mencari popularitas, ingin mendapatkan kekayaan, nah ketika niat utamanya itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Itulah bahayanya niat ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam senantiasa berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya juga, ketika seseorang Allah titipkan kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan dia untuk berbuat baik, tetapi kalau tidak diniatkan karena Allah, maka ibadahnya hanya sia-sia. Nah, itu contohnya tentang duniawi. Nah, sekarang kita contohkan kepada akhirat, yaitu contohnya melakukan sholat. Ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, contohnya bagi kaum laki-laki, ketika kita berjamaah itu bukan karena mencari ridha Allah, maka hasilnya juga kita hanya mendapatkan lalah, capek, dan kelak di akhirat Allah suruh kita untuk minta pahala kebaikan kepada orang yang kita niatkan. Nah, itulah bahayanya niat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk senantiasa menjaga niat-niat kita. Baik niat ketika ingin memulai, baik niat ketika sedang mengerjakan, baik niat setelah mengerjakan itu. Sehingga kita meninggal dunia, wafat, kembali kepada Allah, masuk pada alam yang lain, yaitu di kubur. Allah mudahkan kita nikmat kubur, dan insya Allah ketika di akhirat Allah benar
kembalikan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan mencari ridha Allah itu menjadikan kebaikan pula kita di akhirat kelak, sehingga membawa kita dengan rahmat Allah. Allah masukkan kita hendaknya ke surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita mintakan senantiasa kepada Allah, niatkan kita hanya mencari ridha Allah. Amal-amal akhirat kita, sholat kita, membaca Al-Quran, sedekah, infak, zakat, dan gunakan bersungguh-sungguh. Jadi modal yang Allah kasih 24 jam waktu kita ini, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan duniawi, aktivitas bersungguh-sungguh, dan kita niatkan mencari ridha Allah. Dan lebih-lebih lagi aktivitas akhirat, hubungan kita kepada Allah, habdu minallah. Salat 5 waktu kita niatkan mencari ridha Allah. Infak, zakat, sedekah, naik haji bagi yang mampu, umroh, dan apapun aktivitas yang berhubungan dengan Allah, kita niatkan hanya mencari ridha Allah. Sehingga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita telah mengerjakan suatu kebaikan, apabila kita telah mengerjakan suatu aktivitas, maka kita dianjurkan, dimotivasi, diperintahkan untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Karena ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Karena Allah sediakan, Allah peruntukkan dunia ini untuk kita beramal, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dengan mencari ridho Allah. Jadi ini kata kuncinya, apapun kebaikan kita, baik sifatnya duniawi ataupun akhirat, harus kita niatkan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jaga niat-niat kita, Allah jaga amal-amal kita, Allah jaga kebaikan-kebaikan kita, sehingga membuat kita bahagia hidup di dunia ini. Allah beri kita nikmat di kubur kelak, dan insya Allah Allah masukkan kita di dalam surganya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, beri kami kebahagiaan hidup di dunia ini ya Allah. Mudahkan seluruh urusan di dunia ini ya Allah. Beri kami kenikmatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri juga kami kenikmatan di kubur ya Allah. Beri kami nikmat kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri juga kami kenikmatan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami dari kesusahan-kesusahan di dunia ya Allah. Hindarkan kami dari azab kubur ya Allah. Hindarkan kami dari azab neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami, keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami ya Allah, dari kesusahan di dunia ini ya Allah, dari azab kubur ya Allah, dan dari kesusahan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal kami yang baik-baik saja ya Allah. Jangan kau terima amal kami yang jelek-jelek ya Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah ya Rabb, rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutupkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.